urusan data storage di kantor kita, kebanyakan kita pakai produk NAS dari Synology. Jadi NAS di kantor kita itu kalau nggak salah totalnya 16 terabyte dan itu pun masih kurang. Terus kita juga ada pakai B-Station, itu tuh untuk nyimpen data pribadiku doang sih, karena B-Station itu kan kayak lebih personal dan harganya juga lebih terjangkau gitu. Bahkan sampai B-Drive untuk urusan eksternal SSD yang sering kita bawa buat liputan, itu kita pakai dari Synology juga. Nah, kebetulan di Computex 2026 tahun ini, kita mau coba mampir ke Synology kira-kira ada produk baru apa. Dan seperti biasa, itu ada rak server yang kebetulan lagi sepi. Ayo kita ikutin. Lihat bre, rak server ini masih ada di boothnya Synology di Computex 2026 yang kalau kalian lihat ini tuh segede badanku, ini suara kipasnya kedengeran banget. Ini totalnya ada 20.000 terabyte atau sekitar berapa gigabyte tuh kalian hitung sendiri lah. Ini harusnya data nasional Indonesia disimpannya di sini. Kita mau cari tahu kira-kira ada produk baru apa aja di boothnya Synology, langsung aja kita masuk. Jadi bre, di Computex tahun ini, Synology tuh ngehadirin fitur baru yang sangat business friendly. Nama fiturnya adalah Synology Tiering. Cara kerjanya, data yang udah lama nggak diakses atau udah lama nggak dimodified itu bakal dipindahin dari hot storage ke cold storage. Dan selanjutnya bakal terkompresi otomatis. Hot storage di sini artinya storage dengan speed yang lebih kenceng kayak semisalkan SSD NAS. Sedangkan cold storage yang berarti hard disk NAS itu sendiri yang speednya lebih pelan ketimbang SSD NAS. Tujuannya tentu buat melegakan space hot storage atau si SSD NAS-nya itu sendiri bre. Di sini kalian tuh bisa setting tiering policy yang tergantung kebijakan dari perusahaannya. Bakal berapa lama data harus dipindahkan secara otomatis. Misal per 30 hari atau sebagainya bre. Jadi walaupun Synology juga jualan produk mereka, Synology itu tetap care ya sama efisiensi bisnis konsumennya dengan ngadirin fitur ini. Respect sih ya. Jadi fokusnya tuh nggak cuma jualan doang bre. Kalian tahu kan kalau data itu nggak cuma disimpan doang bre, tapi wajib dilindungin biar nggak gampang kecolongan. Nah, Synology ada produk yaitu Synology Active Protect. Tahun lalu ada yang buat level enterprise yaitu Synology DP 7400. Dan ada yang buat level UMKM juga yaitu Synology DP 340. Sekarang ada yang baru buat level menengah dan dimensinya tuh lebih compact yaitu Synology DP 5200. Produk DP series ini dibuat khusus buat ngelindungin data dan udah dibekali teknologi keamanan yang lebih advance kayak misalkan immutable backup. Jadi data yang tersimpan nggak bisa diakses sama sekali dalam periode tertentu, bahkan oleh level admin sekalipun. Jadi bakalan bener-bener aman bre. Terus produk ini bisa nge-backup banyak banget platform atau perangkat ya. Dan yang paling baru sekarang tuh udah bisa buat nge-backup Proxmox. Kalau tadi data tuh udah terjamin aman karena ada Active Protect. Sekarang biar lingkungan kantor makin aman, kantor kalian tuh bisa pakai surveillance solution dari Synology. Ada produk baru yang namanya DVA series. Jadi bre, di produk ini bakal disematkan GPU dari Nvidia buat ngejalanin fitur baru yang namanya Semantic Search. Jadi fitur ini tuh berbasis AI yang cara kerjanya tuh misalkan nih ada kemalingan atau kecolongan, terus mau nyari tersangkanya, terus kita tuh udah ada ciri-cirinya lah gitu kayak malingnya tuh pakai baju ini, pakai topi, pakai kacamata. Nantinya bre, Semantic Search ini bakal mencari setiap tangkapan CCTV berdasarkan analisa tadi dari CCTV 1 ke CCTV lainnya. Harapannya kita bisa bantu pihak keamanan dengan data yang lebih detail dan lebih valid. BTW fitur ini tuh nggak eksklusif buat CCTV-nya Synology aja kok. Karena bre, fitur ini tuh support dengan third party CCTV up to 17.000 plus produk. Ada juga opsi surveillance on cloud yang namanya tuh surveillance 365. Ini tuh berguna banget buat bisnis rintisan yang minim modal atau yang nggak punya space buat hardware surveillance storage-nya. Tapi khusus ini harus pakai CCTV dari Synology. Mungkin kedepannya bakal bisa kali ya pakai CCTV third party merek lain. BTW bre, Synology tuh lagi ngembangin access control biar surveillance solution mereka tuh makin lengkap dan makin aman. Jadi ya sesuai namanya ya, access control. Jadi nanti akan dibatasi, ada user yang nggak bisa masuk, ada juga user yang bisa masuk, nanti ada notifikasinya di aplikasi atau softwarenya bre. Kita geser ke area personal solution. Di Synology sebenarnya udah ada produk B-Station, ada yang tipe biasa sama yang plus. Kayak semacam Pro dan Pro Max gitu lah bre. Nah sekarang di seri Plus bakal ada fitur baru yaitu Big Cam yang bisa jadi surveillance solution versi light atau yang lebih personal. Tapi buat sekarang masih harus dibarengin sama produk CCTV dari Synology bre.
Untuk saat ini, baru ada 2 CCTV Synology yang udah resmi dijual di Indonesia. Kalau yang kecil ini masih belum ya. Mungkin kedepannya bakal dijual kali ya. Terus sekarang opsi kapasitasnya tuh lebih banyak ya. Dulu tuh B-Station Plus cuma ada 8 TB, sekarang ada pilihan 4 TB yang lebih affordable. Ya indeks ekonomi kayaknya milih kapasitas tuh harus lebih bijak lah ya. Kita sekarang lanjut ke area AI productivity. Misalkan nih kalian abis liburan dan pas balik kantor isi chat tuh udah bejibun ya. Isi chat dari bos lah, dari siapa lah, tentang kerjaan lah bre. Pakai aja fitur AI baru dari Synology yaitu Synology Chat Plus yang bisa nge-summary isi chat yang belum kita baca. Dan fitur ini tuh bakal bisa memprioritaskan chat yang paling penting dan yang paling harus dibales lah, yang urgent gitu loh, berdasarkan data, tanggal, dan waktu. Jadi waktu kita tuh bisa lebih efisien tanpa harus bukain chatnya satu persatu, terus mikir mana nih yang paling prioritas nih buat dibales duluan. Ini fitur yang menurutku sepele, tapi ternyata penting banget karena kalau udah masalah kerjaan itu urusannya tuh udah lebih penting lah. Dan terakhir ini dia 3 produk yang jadi highlight utama di bootnya Synology. Ada Synology PAS 7700 yang bisa jadi opsi NAS storage kantor kalian yang butuh transfer data dengan kecepatan tinggi karena produk ini tuh udah pakai all NVMe storage dengan interface U.3 NVMe. Kedua ada produk Synology DP7400 yang merupakan produk spesialis Active Protect biar keamanan data tuh lebih ekstra aman. Dan ketiga ada Synology DVA 7400 buat keperluan surveillance solution dengan fitur baru yang namanya Semantic Search Study bre, yang udah kita jelasin. Produk kedua dan ketiga ini dia tuh pakai hard disk ya bre, bukan pakai SSD. Wajar aja karena memang ini mungkin untuk nyimpan data, untuk backup data, bukan data yang sering diakses kayak misalkan yang Synology PAS 7700 yang pakai NAS tadi. Jadi bre, dari ketiga produk ini kira-kira mana nih yang cocok buat usaha UMKM kalian yang pajaknya sekarang bukan 0,5% melainkan 22% dari laba bersih? Apakah yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Atau kalian tutup aja karena pajaknya udah terlalu tinggi? Coba tulis di kolom komentar. Itu dia untuk video liputan kami di bootnya Synology di Computex 2026. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar aja. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Selfie yang terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.